Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi Gizi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi dasar manajemen. Perkenalkan, saya Putri Maharani sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Ciniti Febrianti sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mimta Salihatun sebagai pemateri ketiga. Saya Putri Maharani akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Menurut etimologi, manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengatur sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian adanya pengertian manajemen menurut para ahli. The words of Afley yang mengartikan manajemen adalah sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak hanya seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Fungsi manajemen. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu ada fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Apa sih yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi apabila fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik? Ya, jawabannya yang terjadi jika fungsi pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan perusahaan tidak akan bisa dicapai. Karena hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baiklah, maka tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Jadi, bagaimana agar tujuan organisasi dapat tercapai? Ada beberapa fungsi manajemen yang perlu kita ketahui. Antara lain, yang pertama ada perencanaan atau planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Misalnya perencanaan strategi yang meliputi proses pemilihan tujuan organisasi, menentukan strategi, kebijakan dan program-program yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Contoh perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan kebutuhan pokok kita setiap hari atau setiap minggu. Kemudian ada perencanaan jangka menengah atau dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Contohnya perencanaan laba. Dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Contohnya perencanaan produk, perencanaan bidang penjualan, bidang teknik, bidang permodalan, dan bidang personil. Di dalam perencanaan juga terdapat aktivitas dalam fungsi perencanaan, yaitu meliputi 1. Menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian ada contoh dari perencanaan. Kita mengambil sampelnya dari perencanaan toko boneka. Agar perencanaan toko boneka bisa berjalan dengan baik, maka memerlukan hal-hal berikut.
Yang pertama yaitu 1. Mencari desain boneka yang banyak diminati. Yang kedua, membuat pola boneka untuk memudahkan pembuatan boneka. Yang ketiga, membeli bahan yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan boneka tersebut. Dan yang keempat, menyiapkan alat-alat menjahit untuk membuat boneka tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian pengelompokan semua orang, alat, tugas, dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam pengorganisasian atau organizing juga terdapat manfaat dan fungsi organizing. Yang pertama ada manfaat organizing meliputi 1. Pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Yang ketiga, personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Kemudian ada fungsi organizing meliputi 1. Pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, mempunyai manajemen puncak yang profesional untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan. Contoh dari pengorganisasian, kita tetap mengambil contoh dari sebuah toko boneka. Agar pengorganisasian di sebuah toko boneka bisa berjalan dengan baik, maka harus memerlukan hal-hal berikut. Pengelompokan atau pembagian kerja terhadap staf-staf seperti penjahit, kasir, pelayanan toko, cleaning service, keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Kegiatan penggerakan atau actuating biasanya akan memperoleh hasil yang maksimal apabila memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. 3. Menampakkan apa manusia keinginan untuk melebihi. 4. Menghargai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. Kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Yang ketujuh, memberikan dorongan untuk pengembangan potensi dirinya. Contoh dari pengarahan, kita tetap mengambil dari sebuah toko boneka. Agar pengarahan di sebuah toko boneka bisa berjalan dengan baik, maka memerlukan 1. Membimbing para staf di bidangnya masing-masing, seperti melayani pelanggan dengan ramah, menjaga keamanan dan kenyamanan di toko tersebut. Kedua, menuangkan semua inspirasi yang telah dibuat ke lembar tugas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, apa yang sedang dilaksanakan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Controlling akan berjalan efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Routing atau jalur. Manajer menetapkan cara atau jalur supaya dengan mudah mengetahui letak di mana suatu kesalahan sering terjadi. Yang kedua, scheduling. Penetapan waktu. Manajer menetapkan kapan semestinya pengawasan harus dilaksanakan. Kadang-kadang, pengawasan yang terjadwal mungkin tidak efisien dalam menentukan suatu kesalahan dan sebaliknya. Sesuatu yang dijalankan secara mendadak malah lebih berguna. Dispatching atau perintah pelaksanaan adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan. Tujuannya supaya suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Perintah bisa membuat sebuah pekerjaan bisa terhindar dari kondisi yang terkantung-kantung, dan pada ujungnya, apabila terjadi kesalahan, bisa dengan mudah didefinisikan siapa yang melakukan kesalahan. Follow up atau tindak lanjutan. Manajer mencarikan solusi apabila terdapat kesalahan yang ditentukan.
Tindak lanjut bisa dengan memberikan peringatan terhadap pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Contoh dari pengarahan meliputi 1. Mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. 2. Melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Yang 3. Memberikan alternatif dan solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Jadi kesimpulannya, jika fungsi-fungsi manajemen ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan perusahaan atau organisasi akan sangat sulit dicapai. Karena banyak sekali perusahaan yang berakhir kacau karena tidak memiliki manajemen yang baik serta tidak menjalankan fungsi-fungsi manajemennya dengan baik pula. Fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, fungsi manajemen menurut Henry Fayol ada 5. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, yakni membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga, commanding atau pengarahan, yakni memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, controlling atau pengendalian, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain, supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Fungsi manajemen menurut para ahli yang kedua. Sedangkan menurut Luther Gulick, fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning, perencanaan, yakni memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga, staffing atau penempatan, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. 4. Directing atau pengarahan, yakni memberikan penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. 5. Coordinating atau pengkoordinasian, yakni melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dengan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. 6. Reporting atau pelaporan, yakni memberi informasi kepada manajer agar pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dalam kinerja perusahaan. Yang ketujuh, budgeting atau pembuatan anggaran, yakni mengendalikan organisasi dengan cara merencanakan akuntansi dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan.
Dan menurut pendapat George and Terry ada 5 fungsi manajemen, yakni planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan yang adanya manajemen untuk mendorong anggota agar selalu berusaha keras untuk mencapai tujuan perusahaan, dan controlling, pengendalian. Selain para ahli di atas, Lidin Feyunwijk juga mengumpulkan pendapatnya mengenai fungsi manajemen, yaitu fungsi tapping, penempatan, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, controlling, pengendalian, commanding, pengarahan, dan coordinating, pengkoordinasian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.